Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, selamat berjumpa lagi dengan saya Ibu Tuti Ernawati atau yang biasa kalian sebut dengan Bu Tuti. Kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa materi yang akan kita pelajari di kelas 9. Untuk pembelajaran kali ini saya akan pelajari kepada kalian tentang KD 3.1 dan 4.1 yang mengungkapkan tentang mengidentifikasi dan menyimpulkan informasi yang terdapat dalam teks laporan percobaan. Tujuan yang ingin diharapkan dalam pembelajaran hari ini adalah kalian nantinya dapat untuk mengidentifikasi dan menyimpulkan informasi dari sebuah laporan percobaan. Sebelum kita menginjak kepada tentang materi laporan percobaan, pasti kita akan bertanya, apa itu laporan dan apa itu percobaan? Laporan adalah sebuah informasi yang ingin disampaikan kepada orang lain baik secara lisan maupun tertulis. Nah, di sini ada teks laporan. Kita juga mengenal sebuah teks selain laporan. Bagaimana cara membedakannya? Di sini Ibu Tuti punya dua buah teks pendek. Coba kalian perhatikan dua teks A dan teks B. Teks A, sepedaku termasuk sepeda ontel cengki yang tidak memiliki batangan atau besi berbentuk pipa yang menghubungkan stang dengan tempat duduk. Kemudian yang teks yang kedua, sepedaku adalah kendaraan beroda 2, mempunyai stang, tempat duduk, dan sepasang pengayuh yang digerakkan kaki untuk menjalankannya. Coba kalian perhatikan dua teks tersebut. Sama-sama menjelaskan tentang sepedaku, tapi isinya berbeda. Manakah yang termasuk teks laporan? Coba diperhatikan kalian pertama. Pertama itu menginformasikan sepedaku. Kemudian yang teks 2 di situ adalah menjelaskan deskripsi dari sebuah sepeda milikku. Nah, jadi kalau kalian perhatikan dan kalian resapi pengertian istilah isi dari kedua teks tersebut memiliki tujuan yang berbeda. Yang satu menginformasikan, yang satu melukiskan atau mendeskripsikan. Jadi manakah yang termasuk teks laporan? Coba. Jadi yang termasuk teks laporan adalah yang teks yang A, karena di situ menginformasikan sepedaku. Kemudian yang kedua bukan laporan, tapi di situ merupakan teks deskripsi karena isinya adalah melukiskan atau menggambarkan bagaimanakah bentuk sepedaku. Sudah paham belum? Saya pikir kalian sudah memahami apa itu teks laporan. Kemudian yang kedua, kita akan bahas tentang percobaan. Apa itu percobaan? Percobaan di sini adalah suatu kegiatan untuk meneliti atau menguji sesuatu. Kalian pasti sudah pernah melakukan percobaan, bukan? Karena kalian sudah mendapatkan materi pembelajaran IPA, pasti pernah diajak melakukan percobaan. Jadi di situ percobaan adalah menguji atau meneliti sesuatu.
Dengan demikian, maka bisa kita simpulkan apa itu laporan percobaan. Laporan percobaan adalah suatu teks yang isinya melaporkan hasil percobaan yang dilakukan oleh seorang peneliti, baik secara individu maupun berkelompok. Nah, di sini tadi melaporkan hasil percobaan, berarti di sini hasil percobaan tadi diinformasikan kepada orang lain. Nah, sesuai dengan KD yang akan kita pelajari, yaitu kita akan mengidentifikasi dan menyimpulkan sebuah teks laporan percobaan. Sebelumnya kita akan mempelajari tentang bagaimanakah langkah-langkah membuat teks laporan percobaan. Sebelum membuat teks laporan percobaan, kalian pasti disuruh mengungkapkan apa itu struktur dari teks laporan percobaan. Yang kedua, kalian disuruh mengungkapkan apa itu unsur kebahasaan dari sebuah teks laporan percobaan. Kalau kalian melihat di situ ada struktur laporan percobaan, kalau kalian sudah pernah melakukan percobaan, pasti pernah membuat sebuah teksnya atau hasil laporannya. Nah, di sini struktur dari laporan percobaan ada beberapa macam. Di sini satu, kalian nanti pasti diawali dengan mengungkapkan tujuan. Tujuannya itu apa? Tujuan di situ yang dimaksud adalah hasil akhir dari kalian yang melakukan sebuah percobaan tersebut. Jadi hasil akhir apa yang akan kalian dapatkan dalam percobaan, di situ nanti ditulis dalam tujuan. Kemudian yang kedua, alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan kalian tadi itu apa sajakah? Kemudian kalian tulis di situ. Kemudian yang ketiga, strukturnya adalah langkah-langkah. Apa saja yang ditulis dalam langkah-langkah? Langkah-langkah tersebut adalah kalian mengungkapkan dari awal sampai akhir percobaan yang telah kalian lakukan. Jadi langkah-langkah itu termasuk dengan tahap-tahap kalian melakukan sebuah percobaan itu mulai dari awal sampai akhir. Nanti dituliskan di sini di yang ketiga, struktur yang ketiga. Kemudian struktur yang keempat adalah hasil percobaan. Hasil percobaan di situ nanti kalian mengungkapkan hasil apa yang telah kalian dapatkan. Kemudian yang terakhir, struktur yang terakhir adalah kesimpulan. Di situ kalian mengungkapkan kesimpulan apa yang bisa kalian sampaikan setelah melakukan sebuah percobaan. Nah, disitulah struktur yang harus kalian masukkan di dalam kalian kalau akan membuat sebuah laporan percobaan. Saya pikir kalian sudah bisa membuatnya. Coba di sini Bu Tuti punya sebuah teks. Ada teks laporan percobaan. Membuat tinta tidak terlihat. Coba kalian perhatikan di sini. Apa saja yang ada di dalamnya, kalian baca semuanya. Tolong diperhatikan, dibaca mulai dari awal sampai akhir. Ini sebuah teks laporan percobaan. Kalau sudah kalian perhatikan di situ, coba kita cari manakah struktur dari teks tersebut. Ini adalah melaporkan sebuah percobaan dari membuat sebuah tinta tidak terlihat. Yang biasanya kalian untuk anak muda ingin menuliskan sesuatu yang pesannya rahasia, berarti bisa membuat seperti ini. Nanti kalian bisa
melakukan percobaan dengan teman-teman kalian untuk menuliskan sebuah pesan yang tidak ingin dibaca oleh orang lain. Mana yang termasuk strukturnya? Kita lihat di sini. Strukturnya adalah sini. Yang pertama adalah berisi tujuan. Tujuan tadi apa? Hasil akhir yang ingin dicapai setelah melakukan percobaan. Di sini diungkapkan bahwa dengan tinta itu bisa membuat, dengan percobaan ini kalian nanti akan mendapatkan hasil bahwa tinta nanti bisa tidak terlihat. Di sini digunakan untuk menyampaikan pesan rahasia. Kemudian yang kedua ada alat dan bahan. Yang ketiga langkah-langkah yang harus kalian lakukan. Kemudian yang keempat, hasilnya apa? Itu diungkapkan bahwa hasilnya bahwa tinta yang kalian tuliskan tadi hasilnya memang betul-betul tidak terlihat. Nah, di sini yang terakhir bahwa kesimpulannya sebuah teks tulisan ternyata bisa menjadi tidak terlihat dengan menggunakan bahan yaitu jus lemon yang dicampur dengan air, nanti ditulis dalam sebuah kertas. Nanti tulisan bisa dibaca jika dilihat dengan menggunakan lampu pohlan atau sebuah sinar, baru nanti tulisannya bisa terlihat. Sudah paham belum tentang teks laporan percobaan ini, baik tentang strukturnya maupun unsur kebahasaannya? Dari penjelasan saya kali ini tentang teks laporan percobaan, kita tadi sudah mengidentifikasi informasi teks laporan percobaan, bahwa teks laporan percobaan itu memiliki struktur, yaitu satu tadi apa? Tujuan, ada alat dan bahan, yang ketiga ada langkah-langkah, dan yang keempat ada hasil percobaan, sedangkan yang terakhir berisi kesimpulan. Kemudian bagaimanakah hasil kesimpulan yang hasil pembelajaran kali ini? Suatu teks dapat dikatakan menjadi sebuah teks laporan percobaan jika di dalamnya satu, informasinya yang disampaikan itu jelas dan lengkap. Yang kedua, informasi yang disampaikan itu saling berkaitan. Yang ketiga, informasi yang disampaikan berkaitan dengan struktur penyajian. Struktur penyajian yang sudah disampaikan ada 5 tadi. Kemudian dan di dalamnya juga mengandung unsur kebahasaan yang digunakan. Untuk pembelajaran kali ini kita hanya belajar tentang mengidentifikasi dan menyimpulkan informasi. Kemudian untuk mengungkapkan tentang unsur kebahasaan dan struktur dari teks laporan percobaan lebih lengkap akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Nah, di sini untuk mencapai kalian juga bisa mengungkapkan bagaimanakah cara mengembangkan teks laporan percobaan tadi yang sudah kita pelajari. Jadi pertama-tama kalian tulislah strukturnya. Strukturnya tadi ada 5. Kemudian tulis hasil dari percobaan tersebut. Setelah strukturnya ada, kemudian kamu tulis hasil dari percobaan itu. Kemudian kembangkanlah menjadi sebuah teks laporan yang utuh dengan memperhatikan unsur kebahasaan yang ada. Sekian pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi pertemuan berikutnya untuk membahas tentang unsur kebahasaan. Sampai bertemu lagi dan saya akhiri pertemuan hari ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.